Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-8 dalam kuarter 3 2021. Saya Marvalina akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Sesi sekolah Sabat kita akan dimulakan dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Ratna. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Sonia. Cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan cornerstone kita akan disampaikan oleh Pastor Bruce Bowen. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Terry. Tajuk berita mission kita pada Sabat ini ialah Bola Sepak, Sup dan Tuhan dari negara Nunavut, Kanada. Nunavut ialah kawasan paling baru ditubuhkan, paling besar dan kawasan di bahagian utara negara Kanada. Kawasan Nunavut yang ditubuh pada tahun 1999 ialah paling luas, kawasan jarang-jarang dihuni oleh manusia, yang ditutupi dengan tundra, bergunung ganang, dan kampung-kampung yang paling terpencil hanya boleh dihubungi dengan perahu, kapal sungai kecil dan kapal terbang kecil. Shakil adalah seorang isteri dan ibu kepada 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Bekerja sebagai seorang jururawat di Bandar Iqaluit, ibu negara kawasan Nunavut yang mempunyai penduduk hampir 8,000 orang. Kami baru berpindah ke Bandar Iqaluit tahun yang lepas dari sebuah kampung terpencil, Pond Inlet, di sebuah utara yang ada penduduk seramai 1,800 orang. Kawasan Nunavut berdepan dengan banyak cabaran seperti terlalu ramai penduduk yang tidak mempunyai tempat kediaman dan kes keganasan rumah tangga. Apakah yang orang Kristen Seventh-day Adventist boleh buat untuk membantu?
Apabila kami mula tinggal di Pond Inlet, sebuah keluarga Adventist dari Jamaica sedang tinggal di sana. Apabila mereka pindah dan keluar dari Pond Inlet, kami adalah satu-satunya sahaja keluarga Seventh-day Adventist yang tinggal di kampung ini. Kami tinggal di tengah-tengah kampung. Suami saya bekerja di pejabat bandaraya kerajaan dan saya adalah satu-satunya jururawat yang berkhidmat di sebuah klinik desa dalam kampung ini. Tetapi ada sesuatu yang boleh kami lakukan. Kami memulakan dengan penubuhan kelab bola sepak bagi perempuan-perempuan yang berumur di antara 9 tahun hingga 12 tahun. Kampung Pond Inlet tidak mempunyai kelab pasukan bola sepak wanita dan kelab bola sepak kami ada pengaruh yang baik kepada masyarakat tempatan. Perempuan yang menjadi ahli kelab bola sepak mempunyai ada tujuan tertentu. Mereka datang ke aktiviti kelab bola sepak untuk latihan, makan bersama, makanan ringan dan membentuk persahabatan antara satu sama lain. Satu lagi impak kepada komuniti di kampung Pond Inlet ialah melalui kawan-kawan anak kami. Kawan-kawan anak kami telah dijemput untuk datang ke rumah kami pada petang Jumaat dan sepanjang hari Sabat, kami mengadakan sembahyang buka Sabat dan sembahyang hari Sabat dan kedua-dua hari berkenaan. Di Bandar Iqaluit terdapat beberapa keluarga Seventh-day Adventist dan persahabatan dengan mereka telah banyak membantu kami secara rohaninya. Saya boleh panggil anggota gereja dan mohon mereka berdoa untuk kami. Saya rasa ada hubungan dan talian keselamatan. Terima kasih kerana telah menyampaikan sedikit maklumat mengenai sebuah kawasan terpencil, kawasan Nunavut, negara Kanada. Sebahagian dari kutipan persembahan Sabat ke-13 suku ketiga tahun 2021 akan membantu buka sebuah gereja baru dan pusat khidmat masyarakat bagi tujuan bersaksi untuk Tuhan di salah satu masyarakat di kawasan Nunavut. Terima kasih kerana telah merancang satu persembahan murah hati dan persembahan Sabat ke-13 Suku ketiga 2021. Terima kasih dan selamat Hari Sabat. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat Hari Sabat anak-anak semua. Ayat hafalan kita pagi ini diambil dari Roma 1 ayat 16. Aku tidak malu dengan Injil kerana ianya merupakan kuasa Allah untuk keselamatan sesiapa saja yang percaya. Cerita kita pagi ini sangat menarik iaitu hidup kembali. Semua orang ingin hidup selama-lamanya, bukan? Tapi apakan daya, hidup di dunia ini hanya sementara saja. Tapi kita jangan putus asa. Kalau kita percaya dengan Tuhan, kita ada harapan untuk hidup kekal atau hidup selama-lamanya. Cerita kita mengenai seorang perempuan yang baik hati bernama Dorcas. Dorcas tinggal di sebuah pekan bernama Yopa. Dia merupakan seorang perempuan baik yang mengasihi Yesus. Dia sangat mengasihi Yesus sehingga dia mahukan semua orang berkongsi dalam kasihnya. Oleh itu, dia melakukan sesuatu yang ramah untuk mereka, terutama sekali mereka yang miskin. Apabila dia telah menyiapkan pakaian, dia akan memberikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Suatu hari, Dorcas jatuh sakit. Sahabat-sahabatnya cuba membantu, tetapi tidak lama kemudian, malangnya Dorcas pun mati. Umat percaya berasa amat sedih dan patah hati. Semua mereka menangis. Kemudian mereka teringatkan Petrus yang berada berdekatan di sebuah pekan bernama Lida. Dua orang utusan bergegas mendapatkan Petrus. "Tolonglah datang segera," kata mereka, sambil membawa Petrus
pergi. Oleh itu Petrus pergi bersama-sama mereka ke Yopa. Apabila tiba di sana, umat percaya sedang menangis. Petrus mendapati mayat Dorcas dibaringkan untuk persediaan pengkebumian. Ramai orang yang pernah ditolong oleh Dorcas berdiri di sampingnya, memegang pakaian yang Dorcas siapkan untuk mereka. Mereka terus menangis. Mereka memberitahu Petrus bahawa Dorcas merupakan seorang wanita yang ramah, sambil menunjukkan pakaian yang telah siapkan dan berikan kepada mereka. Petrus mengarahkan semua mereka keluar, meninggalkan bilik. Selepas itu, Petrus bersujud dan berdoa. Kemudian dia memegang tangan Dorcas dan berkata, "Dorcas, Dorcas, bangun, bangunlah." Dengan segera Dorcas pun bangun dan duduk. Petrus memegang tangan dan mengangkat Dorcas berdiri. Kemudian dia memanggil umat percaya yang lain dan menyerahkan Dorcas kepada mereka. Semua mereka amat gembira dan memeluk Dorcas. Mereka sangat gembira mendapatkan Dorcas kembali. Berita tentang mukjizat ini tersebar luas ke seluruh Yopa. Ramai orang ingin mengetahui tentang Yesus kerana mukjizat ajaib yang telah Petrus lakukan dalam nama Yesus, seperti cerita Dorcas ini. Sama-samalah kita sebutkan mesej kita pada hari ini, iaitu kita melayani apabila kita menolong orang lain. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bertemu sekali lagi untuk ringkasan Cornerstone Remaja, iaitu pelajaran yang ke-8 yang bertajuk Dua Orang Pribadi. Ayat inti kita pada pagi ini diambil dari Markus 10 ayat 19 dan 21 yang berbunyi, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri." Lalu orang itu berkata kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Saudara dan saudari di dalam Yesus Kristus, dalam buku tulisan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 523 mengatakan, bila para pengikut Kristus mengembalikan miliknya kepada Tuhan, mereka mengumpulkan harta yang diberikan kepada mereka ketika mereka mendengar perkataan baik. Sebaik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ditahukah anda, apabila pemerintah muda yang kaya datang kepada Yesus dan bertanyakan mengenai bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus memberikan pandangannya kepada lelaki tersebut. Apa yang mungkin tidak anda ketahui ialah, itulah satu-satunya tempat di antara banyak tempat yang disebut dalam Alkitab di mana Yesus memberikan pandangannya kepada seseorang. Walau bagaimanapun, Markus adalah satu-satunya penulis yang mengatakan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Markus 10 ayat 21. Pandangan itu membawa satu rayuan penuh kasih. Pandangan itu adalah satu cabaran kepada hatinya lebih dari dunia ini. Pandangan yang memperlihatkan kedukaan oleh kerana Kristus tahu hati
pemuda itu sangat terikat dengan kekayaan di dunia ini, sehingga kan dia sukar untuk melangkah di dalam iman. Perkataan pandangan membawa maksud melihat sesuatu jauh melebihi apa yang dilihat dari pandangan mata manusia semata-mata. Dan dari pandangan lain, yaitu buku tulisan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 520 mengatakan, kerana jika perkara-perkara dunia ini dipelihara dalam hati, meskipun tampaknya tidak menentu dan tidak pantas, namun akan sangat berpengaruh. Begitu juga di satu lagi buku tulisan Ellen G. White, semua orang harus mempertimbangkan apa artinya merindukan syurga, dan meskipun demikian menghindar kerana adanya syarat-syarat yang dinyatakan. Sampai di sini saja ringkasan cornerstone kita pada sabat ini. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat berjumpa kita kembali dan saya ucapkan selamat belajar dan selamat bertemu, dan kita ingin mengupas pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-8 pada kali ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di syurga, kami puji nama-Mu pada saat ini Tuhan. Kami ingin serahkan masa ini dan ruang ini kepada-Mu agar kami diurapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengerti pelajaran yang akan kami pendengarkan sebentar lagi. Kami serahkan semua ini Tuhan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Saudara, saya percaya Anda telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Pelajaran yang berguna sekali. Pada minggu lepas kita belajar tentang kehidupan seorang hamba yang begitu setia dengan Tuhan dikala kehidupannya berhadapan dengan berbagai rintangan, Joseph. Pada kali ini kita belajar tentang dua cerita yang akan menjawab persoalan yang kita akan keutarakan nanti. Tajuk pada minggu ini berkisah dengan bebas untuk beristirahat. Teks kita terdapat dalam Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya saudara, kalau Tuhan itu di pihak kita tidak perlu takut dan gentar dengan apapun kita tempuhi dalam kehidupan kita ini. Nah, banyak persoalan yang timbul dalam cerita ini ataupun dalam pelajaran ini. Apakah harus kita bebaskan diri kita? Okay. Apa yang menyebabkan penyakit fisikal, mental, dan kerohanian kita? Dapatkah kita sakit jika kita benar-benar mengikuti prinsip hidup sehat? Apakah orang Kristen tawar hati, tertekan atau cemas? Mari kita mempelajari dua contoh dalam Alkitab yang menjawab persoalan-persoalan yang kita utarakan seperti tadi. Pertama adalah bebas dari dosa, di mana ia berkaitan dengan kisah seorang lumpuh yang dibantu oleh temannya. Di sana kita lihat dua prinsip yang kita pelajari, yaitu penyebab kepada penyakit. Yang kedua, pembebasan dari rasa bersalah. Dan seterusnya cerita yang kedua adalah bebas dari keputusasaan. Ia berkenaan dengan seorang nabi Tuhan yang setia pada mulanya, tetapi takut akan ancaman terhadap kehidupannya dan dirinya sendiri. Yaitu tak lain dan tak bukan Ilya, orang Tesbih itu. Di sana kita lihat bagaimana penyebab kepada putus asa beliau, keputusasaan, dan dia disuruh bangun untuk pergi meneruskan kerjanya. Mari kita lihat sebab yang pertama, penyebab kepada penyakit ataupun istirahat yang mujarab. Dalam Markus 2 ayat 3 menyatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang ataupun dibantu oleh 4 orang. Nah saudara, kalau kita lihat cerita ini berkisah dengan Yesus memasuki sebuah rumah dan di sana dia telah berkhotbah. Dan terlalu banyak orang di kota itu menghubungi rumah tersebut.
Sehingga tidak ada ruang untuk memasuki rumah, pintu terhalang, jendela terhalang, dan tidak ada dan mustahil bagi orang yang lambat untuk memasuki rumah tersebut. Melalui cerita ini, ada orang lumpuh yang mengetahui ini adalah satu peluang untuk dia sembuh. Tapi tidak ada dayanya untuk memasuki rumah tersebut karena dia lumpuh. Dan berdasarkan ihsan dan belas kasihan rakannya, dia dibantu oleh 4 orang rakannya untuk dibawa kepada Yesus. Nah, caranya ajaib sekali, saudara. Caranya adalah kreatif. Dia melihat pintu depan tidak dapat, melalui tingkap pun tidak dapat. Satu caranya adalah melalui atap. Bagi kita yang pernah tinggal di rumah atap, atap itu senang dibuka. Dan inilah caranya untuk mereka membantu rakan mereka yang lumpuh ini diangkat dengan sedaya mungkin dan diturunkan secara perlahan dari bumbung rumah sehingga Yesus mendapatinya. Dalam cerita ini, individu ini menjalani kehidupan yang penuh dosa. Dalam ayat ini sebab Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Kehidupannya penuh dengan dosa, membawa kepada kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan. Apa mungkin ini berlaku? Nah, penyebab dari banyak penyakit adalah pelanggaran hukum Tuhan, saudara. Terutama yang berhubung dengan kesehatan. Kalau kita ingin melihat cerita ini, harus melihat kehidupan kita. Tuhan dalam Alkitab melarang kita melakukan sesuatu yang merosakkan tubuh kita. Tetapi bagi individu yang lumpuh ini, dia tidak menghiraukannya. Dikala dia sehat, dia melakukan apa saja. Seperti kita juga, kalau dilarang untuk makan ini, minum ini, kita tidak mengendahkannya. Ada orang-orang remaja yang kuat, tubuh badannya sehat, makan dan minum sesuka hati. Tidak ada pantang larangnya. Makanan najis pun, yang kotor pun, mereka ambil, mereka makan. Dan mereka menghisap rokok dan minum arak. Dan kerana prinsip ini tidak diikuti, maka ia mendatangkan kesakitan dalam tubuh kita. Nah, kebanyakan orang yang mengalami lumpuh dan juga sakit jantung kerana mereka melanggar prinsip-prinsip kesehatan ini. Dan ini yang terjadi pada orang muda ini yang diturunkan oleh rakannya berjumpa dengan Yesus. Tetapi kita perlu ingat, ini bukan saja sesuatu yang boleh menyebabkan kesakitan ataupun penyakit dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh menggunakan faktor ini semata-mata. Yang kita perlu ketahui, kita hidup dalam dunia yang berdosa, sudah pasti penyakit merupakan salah satu kesan daripada dosa itu. Dan ini yang terjadi, saudara. Biarlah kita melihat perkara ini. Penyakit itu disebabkan oleh dosa. Dosa itu menginginkan hawa nafsu kita untuk melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Pada saat kamu makan buahnya, kamu akan mati. Dan kematian itu merupakan suatu proses. Itu menyebabkan kita melihat ada orang mati harus mengalami kesakitan. Harus mengalami penderitaan. Dan inilah kesan kepada akhirnya adalah kematian. Jadi saudara, ini adalah pelajaran yang berguna bagi kita yang hidup pada saat ini. Harus kita mengikuti prinsip kesehatan kalau boleh. Setia dengan prinsip kesehatan ini supaya kita dapat melayani Tuhan. Kalau kita sakit, kita tidak boleh melayani Tuhan. Yang kedua, di sinilah pembebasan dari rasa bersalah ataupun pertobatan di sumbernya. Markus 2 ayat 5 mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Now, Yesus boleh melakukan kesembuhan dengan berbagai cara. Mengambil lumpur, meletakkan di mata, menyebabkan orang boleh melihat kembali. Dia boleh hanya menyentuh, hanya dengan kata-kata, semuanya boleh terjadi. Dan pada saat itu, Yesus mengatakan kepada orang ini, yang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apa yang terjadi, saudara? Daripada penderitaan penyakit yang dialami, dia telah tahir, dia telah sembuh. Bukan saja dari segi penyakit, tetapi dari segi kehidupan dia, kerohanian dia, secara total. Dan Yesus
menyerang akar penyebab masalah itu, yaitu kegigilan untuk tidak mengikuti Tuhan, tidak mematuhi perintah Tuhan. Dan dia melihat itulah punca kepada adanya penyakit lumpuh ini. Nah, kelumpuhan hanya gejala, hanya kesan daripada pelanggaran yang orang muda ini lakukan. Nah, penyebab sebenarnya adalah dalam diri pemuda itu. Orang lumpuh itu perlu diampuni dan dibebaskan dari rasa bersalah, dari rasa ketagihan. Tidak mau Yesus sembuhkan dia, nanti apabila sembuh, dia balik kepada ketagihan asalnya. Kalau Yesus menyembuh, dia harus menyembuh orang itu daripada aspek utama, yaitu ketagihan orang tersebut. Dengan apa sajalah yang dia lakukan sebelum ini yang melanggar prinsip kesehatan. Hanya melalui itu orang ini boleh bertobat dan boleh menukar prinsip kehidupannya, mengikuti prinsip yang Allah telah sediakan. Now, dia menemukan pengampunan, malah apabila dia diampuni, dia dapat merasa kehidupannya begitu ringan. Saudara, apabila kita sakit, hanya satu dalam pikiran kita, yaitu kita akan melihat penderitaan dan kematian. Apabila kita diampuni, katakan kita adalah manusia yang sakit sekarang ini, dalam lumpuh, dalam ketidakberdaya, dalam keadaan tidak berdaya, hanya satu saja harapan kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, karena kita tahu apabila kita mati, kita ingin tenang bersama Tuhan. Dan apabila kita sedar, pada saat itu doa kita dijawab, dan kita dapat rasa ketenangan itu, maka itu akan menyembuhkan kehidupan kita. Dan inilah punca kepada penyakit dalam kehidupan kita, yaitu dosa yang menghantui kehidupan kita. Dan ini yang berlaku dalam kehidupan orang-orang muda ini, yang lumpuh ini. Apabila dia mengetahui bahwa dia telah diampuni, dia rasa beban dosa itu seakan-akan sudah diangkat dalam kehidupannya, sehingga dia boleh berjalan dan dia memuji Tuhan. Dan inilah kesembuhan yang dimaksudkan dalam chapter ini. Saya percaya kalau kita mempunyai dosa yang membelenggu kita selama ini, ia boleh membawa kita kepada satu rasa yang tidak nyaman, tidak damai, yang menyebabkan ketekanan dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita risau, dan seterusnya menyebabkan kita sakit, menyebabkan kita menderita, mental, dari sisi fisikal kita, dan kerohanian kita. Namun apabila kita berdoa, dan mengetahui bahwa doa kita dijawab, dosa kita diampuni seperti hamba yang menderita ini, maka kita dapat rasa kesempurnaan kehidupan kita, dapat rasa kesembuhan secara total. Dan ini yang berlaku apabila kita berserah kepada Allah dalam kehidupan kita, sebab dia mengetahui di mana punca penyakit tersebut. Nah, saudara, saya ingin teruskan pelajaran ini. Penyebab putus asa. Nah, kita melihat beralih kepada cerita yang kedua berkenaan dengan seorang nabi yang kita ketahui dalam sejarah kitab. Merupakan seorang nabi yang boleh memanggil api dari syurga untuk memakan persembahannya. Dia bertanding melawan ratusan nabi palsu yang menyembah Baal. Sepanjang hari mereka diberi peluang untuk memanggil nama Allah mereka, memuji Allah mereka. Sampai lewat petang tidak ada tanda api turun dari langit. Melalui cerita ini, Nabi ini mengatakan tuanglah air sepenuhnya di mezbah ini. Dengan satu doa saja, api turun dari langit dan memakan semua yang ada pada mezbah itu. Jadi saudara, ini adalah satu mukjizat yang besar, yang seharusnya mengukuhkan iman seorang nabi. Namun begitu sebaliknya, cerita selepas itu melihatkan kita bahwa nabi ini melarikan diri. Karena apa? Mari kita lihat dalam cerita ini, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 mengatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Juda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Nah, dia boleh melawan dan mengarahkan orang untuk membunuh nabi palsu. Namun dia takut dengan seorang perempuan, istri kepada raja, sehingga dia melarikan diri dan menyelamatkan dirinya karena serasa terancam. Dia takut dia dibunuh.
Dan dia lari sehingga dia meninggalkan bujangnya di tempat tersebut. Dia melarikan diri. Ini seakan-akan orang yang mementingkan diri. Elia tidak takut pada ratusan para nabi palsu. Namun dia panik apabila Isabel mengancamnya. Ini nama perempuan itu, Isabel. Dia melarikan diri dengan tanpa tujuan dalam ketakutan. Dia pergi ke luar negeri Israel dan Yuda, tetapi tetap tidak merasa aman. Dia bersembunyi, melarikan diri. Dan kita ketahui dia bersembunyi di dalam gua. Dia tidak mendapat keamanan. Kurang iman? Mungkin. Tetapi imannya masih kuat. Kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19:10, dia telah mengalami tekanan yang kuat. Dan satu dikri kematian yang akan mengancam nyawanya. Isabel begitu marah karena dia telah membunuh para nabi Baal itu. Maka dia mengeluarkan dikri. Menyuruh suaminya mengeluarkan dikri untuk membunuh nabi ini. Maka dalam ketakutan, dalam kebingungan, dia telah melarikan diri. Dia tidak dapat berpikir secara terang, secara waras dalam situasi tersebut. Dia perlu istirahat. Tetapi tidak tahu di mana dan bagaimana menemukan istirahat tersebut, rasa damai tersebut. Saudara, kalau kita dalam keadaan panik, kita tidak boleh melakukan ataupun membuat keputusan yang baik. Kita perlu ketenangan, kita perlu istirahat sebelum kita melakukan sesuatu yang boleh memberikan kebaikan kepada orang lain. Seandainya kita marah dan kita melakukan satu keputusan, ia akan menyebabkan lebih kepada penderitaan daripada kebaikan. Tetapi kalau kita membiarkan masa berlalu dan kita dapat ketenangan, kita boleh berpikir secara waras dalam melakukan keputusan dan memberi jawaban. Ini yang perlu kita lakukan, saudara. Melarikan diri dari masalah bukan suatu penyelesaian, tetapi kita harus mencari kedamaian untuk kita melakukan keputusan yang baik. Nah, ada pelajaran penting di sini. Kita tidak boleh menghakimi mereka yang patah semangat atau tertekan. Kita harus menolong mereka, mendorong mereka dan mendengar mereka. Saya percaya ada di kalangan anggota gereja seperti Elia ini. Seperti Elisha ini. Dia antara orang yang setia menyembah Tuhan, tetapi ada sebalik dalam kehidupannya, ada waktu dia tertekan dan menyendiri. Jangan kita menghina mereka. Jangan kita menghakimi mereka. Tugas kita adalah mendorong, memberi galakan kepada mereka. Ini termasuk para pendeta ataupun para ketua gereja. Ada masanya mereka merasa tertekan dan ingin bersendirian. Namun kita harus memberikan galakan kepada mereka, mendorong mereka dalam kehidupan mereka. Dan seterusnya, saudara, keputusan untuk kita tidak berputus asa, keputusasaan. Terlalu lelah untuk berlari. Kita tahu dalam cerita ini dia terlalu lelah untuk berlari. Mengambil masa seharian untuk lari dalam padang pasir, dalam padang pelantara. Ayat yang kita lihat di sini 1 Raja-Raja 19 ayat 4 mengatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambil nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tidak ada bezanya dengan nenek moyang saya yang lain. Cukuplah, saya tidak mau lari lagi. Saya sudah putus asa. Ambillah nyawa, alangkah baiknya saya mati. Inilah seperti doa yang dilayangkan oleh Nabi Yunus. Cukuplah Tuhan, tidak sanggup lagi saya ini hidup. Ambillah nyawaku. Elia menyerahkan pada pikiran negatif. Dia merenungkan keadaan. Dari pelariannya, ia mulai rasa khawatir tentang banyak hal. Mungkinkah saya telah merosakkan reformasi yang sedang berlangsung? Mungkin saya telah mengecewakan Tuhan. Mungkin lebih baik saya mati. Mungkin dia rasa malu. Mungkin banyak sangat tekanan dalam pikiran dia sehingga dia melakukan suatu perkara yang tidak harus dilakukan. Yaitu melihat hanya kematian kepada jawaban dalam tekanan kehidupannya. Nah, saudara, kalau kita lihat keadaan ini, kita dapat mengerti kenapa pada saat ini, pada waktu ini, banyak sangat berita yang mengatakan ada orang rasa tertekan dan
mengambil keputusan untuk membunuh diri. Ada yang terjun bangunan, ada yang minum racun, berbagai cara mereka untuk lepas dari rasa tertekan. Ada yang menggantung dirinya. Nah, inilah keputusan yang kita lihat. Inilah kejadian yang kita boleh lihat dalam Alkitab. Nabi sendiri pun menghadapi situasi yang sama, sehingga dia hampir tidak mempunyai harapan dan mengatakan kepada Tuhan, ambillah nyawaku, saya tidak sanggup lagi. Maka dengan itu saudara, kita melihat perkara ini. Kita harus menolong. Dalam cerita ini, Nabi akhirnya berhenti melarikan diri dan mula berpikir secara waras. Doa yang singkat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, itulah kesempatan bagi Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupannya. Saya gembira karena sebagai orang Kristen, kita masih ada Tuhan. Walau tertekan manapun, kita harus berlutut dalam doa. Pada ketika itulah Tuhan ketahui bahwa kita telah menyerah sepenuhnya kepada Dia, dan Tuhan akan campur tangan. Dan akhirnya saudara, kita lihat topik terakhir ini, bangun dan pergilah. Kita ketahui bahwa malaikat memberi makan kepada Elisha. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dia sudah kehabisan tenaga, tidak ada minum, tidak ada makan sepanjang hari. Pastinya dia lelah. Dan malaikat memberikan dia makanan yang istimewa. Ilya melakukan istirahat secara fisikal, makan dan tidur, sebelum istirahat rohani. Kemudian dia siap untuk bertemu Tuhan. Dan Tuhan membuatnya merenung dan membimbingnya. Dia menugaskan dia satu tugasan baru dalam ketenangan suara yang tenang dan damai. Kita ketahui dia telah sembunyi dalam gua. Dia mengetahui bahwa ada angin yang begitu kuat tapi tidak ada Tuhan. Suatu gempa bumi yang kuat, tidak ada Tuhan. Api yang lalu, tidak ada Tuhan. Tapi dalam suara yang tenang itu, bisikan yang tenang itu, Tuhan berbicara kepadanya, bangun dan pergilah. Saudara, kita lihat apakah yang berlaku dalam kehidupan Ilya ini. Hidupnya tidak berakhir di bawah pohon ara itu. Walaupun dia mengatakan, Tuhan ambillah nyawaku, sudah tidak sanggup lagi. Dia membuat hujan dari sorga, mencari 7.000 orang yang merindukan reformasi rohani di Israel, dan bahkan mencari teman baru. Nah, kisahnya berakhir dengan perjalanan langsung ke surga dengan kereta berapi itu. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia. Tuhan begitu indah sekali cara dia bekerja. Dalam tekanan, dalam kesusahan, Tuhan mengetahui untuk membawa kita keluar daripada jalan yang kita hadapi, kesusahan yang kita hadapi. Nah, Ilya mengatakan kepada Tuhan, hanya saya saja yang hidup, hanya saya saja yang tidak menyembah bahala. Tapi Tuhan mengatakan, apa yang kamu katakan ini? Apa yang kamu merepek ini? Bangun dan pergi. Ada 7.000 orang yang masih setia, yang tidak menyembah bahala. Jadi saudara, ayat ini, cerita ini mengisarkan kepada kita. Kita hanya dapat kedamaian total. Kita hanya dapat istirahat yang baik jikalau kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Walaupun di saat kita bingung, Tuhan masih tidak meninggalkan kita. Tuhan masih berbicara kepada kita dan menuntun kita kepada jalan yang baik. Tuhan ingin kita terus bangun dan bekerja kepadanya. Tuhan ingin kita bangun dan meneruskan kerja penginjilan dalam kehidupan kita. Seperti Ilya ini. Semoga Tuhan memberikan kita pedoman dalam pelajaran ini. Yang memberikan kita pelajaran yang berguna. Agar kita boleh melihat dua contoh ini. Di mana Tuhan campur tangan dalam setiap kesakitan, penderitaan, dan cabaran dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kau telah mengajar kami dan memimpin kami dalam pelajaran pada kali ini. Kami serahkan semua ini Tuhan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat hari Sabat dan bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Doa persembahan dan perpuluhan akan dipimpin oleh Saudara Kenny.
Khotbah kita pagi ini akan disampaikan oleh Saudara Bob Vincent. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, pada hari ini kami ucap syukur dan berterima kasih sekali lagi kami bersama Engkau Tuhan di sini, dan kami mohon Kau berkatilah pemberian kami ini dan persembahan ini, semoga dapat memanjatkan pekerjaan-Mu di dunia ini Tuhan, dan menjangkau jiwa-jiwa baru untuk diselamatkan. Kami tidak minta lebih Tuhan, sebab Engkau mengetahui segalanya dari dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kami mohon ini dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua penonton dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita berjumpa lagi dalam acara kebaktian pada hari ini. Terima kasih kerana Anda sudi bersama Hope Media Sarawak. Sebelum kita memulakan acara kita pada pagi ini, kita mohon Roh Kudus untuk memimpin kita dalam khotbah pada hari ini. Tuhan Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, terima kasih Tuhan kerana Engkau sentiasa baik kepada kami, sentiasa memberkati kami ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, pagi ini kami mohon Roh Kudus Engkau untuk memimpin kami dalam acara kami ya Tuhan, dalam pembelajaran khotbah kami pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus Engkau akan memimpin kami, membantu kami untuk memahami dan menjadikan apa yang kami belajar sebagai bekalan rohani untuk kehidupan kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pada hari ini, khotbah yang akan saya sampaikan bertajuk Injil Kebenaran Kristus. Saudara dan saudari, tahukah Anda, Injil Kristus merupakan salah satu kuasa yang menyelamatkan bagi setiap manusia yang mempercayainya. Dalam Roma 1 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kerana Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Penginjil tidak mempunyai kuasa, tetapi yang mempunyai kuasa tersebut adalah Injil yang dikabarkan. Apabila Injil dikabarkan, umat Kristen akan dibentuk. Manakala ketika Injil tidak dikabarkan, maka tidak adalah orang Kristen. Kebenaran Tuhan telah dinyatakan di dalam Injil Kristus yang terdapat di dalam Roma 1 ayat 17 yang mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yesus sendiri merupakan penulis asal yang menulis Injil Kristus. Paulus pernah berkata di dalam buku Galatia 1 ayat 11 dan 12, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, kerana aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Pada masa kini, penginjil seharusnya memastikan bahwa apa yang mereka kabarkan adalah Injil Kristus, dan bahwa mereka tidak menerimanya dari manusia. Ibrani 2 ayat 3 mengatakan, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saudara dan saudari, mustahil bagi kita dapat melepaskan diri dari tawanan dosa jika kita mengabaikan keselamatan yang besar itu, yaitu keselamatan yang pertama-tama diberitakan oleh Tuhan dan dibuktikan kebenarannya kepada kita oleh orang-orang yang mendengarnya. Kita seterusnya diajarkan untuk mengarahkan penglihatan kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah,
dalam Ibrani 12 ayat 2 yang mengatakan, dalam pertandingan ini, biarlah mata kita terus memandang ke depan, memandang ke arah Yesus. Dialah Raja dan pahlawan iman yang terutama bagi kita, dan yang sudah menyelesaikan pertandingan yang diberikan kepadanya dengan sempurna. Dia rela menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib karena dia memandang terus ke depan kepada sukacita yang disediakan untuk dia di kemudian hari. Sekarang dia sudah duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping takhta Allah. Saudara dan saudari, Yesus ada berkata kepada anak murid-Nya, untuk pergilah ke serata dunia dan sebarkan Injil kepada setiap insan. Inilah arti pengampunan itu yang disebut di dalam Lukas 8 ayat 11. Benih itu adalah firman Allah. Benih yang baik harus ditanam di tanah yang subur. Tanah yang subur melambangkan hati yang bersih dan ikhlas. Apabila benih ditanam di tanah yang subur, ia akan mengeluarkan tanaman yang baik. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Jadi, karena kita sudah menjadi manusia yang baru, kita sudah dilahirkan kembali karena sudah menerima firman Allah. Dan firman itu bertumbuh di dalam hati kita. Firman Allah tidak mungkin binasa, tetapi tetap berlaku sampai selama-lamanya. Sebagai contoh pemberian yang sempurna itu, Allah sudah memilih kita untuk menerima kelahiran baru melalui berita keselamatan yang benar dari Dia. Kenapa? Supaya kita yang percaya akan berita itu menjadi umat kepunyaan Allah yang istimewa. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, terdapat 3 fakta asas Injil Kristus. Yang ini kita boleh baca di dalam 1 Korintius 15 ayat 1 sehingga 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah, berdasarkan ayat yang telah dibaca tadi, terdapat 3 fakta asas Injil Kristus. Yang pertama, berdasarkan Alkitab, Yesus telah mati bagi menebus dosa kita. Yang kedua, Dia telah dikebumikan. Dan yang ketiga, Dia telah bangkit pada hari ketiga berdasarkan Alkitab. Ada kalanya fakta sukar untuk kita turuti, tetapi ia boleh dan harus dipercayai. Sebagai umat Kristen yang mengaku orang Kristen, kita harus percaya kepada fakta Injil. Fakta asas ini telah diistiharkan buat pertama kalinya pada hari Pentakosta yang pertama setelah Yesus mati, dikuburkan, kemudian kebangkitannya dan kenaikan Yesus ke surga. Nah, peristiwa tersebut terjadi di kota Yerusalem. Itulah saat pertama gereja Kristen yang pertama telah ditubuhkan di kota Yerusalem, yaitu pada hari Pentakosta yang pertama. Yesus berpesan kepada anak-anak murid-Nya pada saat Dia mau naik ke surga,
dia berpesan kepada anak muridnya supaya di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat ini kita boleh dapat di dalam Lukas 24 ayat 47. Perhatikan perkataan mulai. Pada masa yang sama, Yesus juga berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Dalam Lukas 24 ayat 27. Di dalam peristiwa yang lain, Yesus juga pernah mengatakan perkara yang sama. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang mengatakan, "Demikianlah," katanya, "telah kamu dengar dari Bapa-Ku." Jadi demikianlah para rasul tinggal di kota Yerusalem sehingga hari Pentakosta. Kemudian buat pertama kalinya, fakta asas tentang Injil Kristus telah dikabarkan. Apabila Injil telah dikabarkan, ia membuat umat manusia percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Maka dengan itu mereka akan mengetahui apa yang perlu dilakukan demi untuk diselamatkan. Dan begitulah yang berlaku pada hari pertama Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan 38 mengatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima kurnia kasih Roh Kudus." Ini sesuai dengan apa Yesus mengatakan harus diberitakan bermula di Yerusalem. Oleh itu kita mempunyai 3 perintah Injil yang luar biasa. Yang pertama, kita harus percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Kedua, kita harus bertaubat dari segala perbuatan dosa kita. Dan yang ketiga, baptiskanlah diri kita masing-masing di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Yesus Kristus memberikan setiap umat manusia perintah ini. Untuk diselamatkan, kita mesti mematuhi perintah-perintahnya. Sekiranya kita mempercayai fakta-fakta ini, fakta-fakta Injil, dan mematuhi perintah Injil, kita sudah pasti akan dapat menikmati janji-janjinya. Pertama, kita telah dijanjikan dengan pengampunan dosa-dosa kita. Betapa indahnya janji Injil. Betapa dinikmatinya, betapa dinikmati oleh mereka yang telah memenuhi syarat pengampunan yang telah ditetapkan. Terlalu banyak yang ingin menikmati janji tanpa mematuhi perintah Injil ini. Kita mempelajari sesuatu dari Kisah Para Rasul 8 tentang seseorang yang diajar tentang fakta Injil dan dia mematuhi perintah tersebut. Apa yang terjadi kepadanya? Dalam Kisah 8 ayat 39, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, inilah konsekuensinya apabila kita dapat menerima Injil tersebut. Injil tersebut akan membawa kita kepada sukacita, daripada kedukaan kepada sukacita. Roh Kudus yang dikurniakan Allah kepada semua yang taat akan perintahnya. Dalam Kisah 5 ayat 32 mengatakan, Roh Kudus diam di dalam hati setiap umat manusia. Pada hari kelahiran gereja yang pertama, Rasul Petrus mengeluarkan 2 janji kepada semua yang percaya dan taat. Mereka telah dijanjikan dengan pengampunan dosa dengan anugerah Roh Kudus.
Ya, ini terdapat dalam Kisah 2 ayat 38. Anugerah Roh Kudus bukanlah pembaptisan Roh Kudus. Walaupun kita tidak akan pernah mengerti apakah sebenarnya anugerah Roh Kudus tersebut, kita telah dijanjikan dengan pengampunan dosa dan anugerah Roh Kudus. Sekiranya kita mentaati perintah Injil, Tuhan akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan setia. Demikian juga kita harus lakukan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 25 ada menyebut kita telah dijanjikan dengan kehidupan yang kekal. Dan inilah janji yang telah Yesus sendiri janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kita pasti akan menyadari betapa nikmatnya janji Tuhan kepada kehidupan umat Kristen yang tetap setia. Yesus Kristus bukan saja penulis Injil ini, tetapi setelah dia dijadikan sempurna, dia menjadi sumber penyelamatan yang kekal bagi semua yang taat setia kepadanya. Dalam Ibrani 5 ayat 9. Jadi Tuhan yang Maha Mulia akan memimpin kita untuk tetap setia kepadanya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Aku jadi milik-Mu ya Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Tapi aku rindu dalam iman lebih dekat padamu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Engkaulah pengharapan jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Oh kesukaan yang tak terduga di hadapan takhta-Mu. Bila ku sembah Allah di syurga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Meskipun aku tidak tahu Tuhan akan segala maksud-Mu, bila aku dapat perdamaian, baru senang hatiku. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas khotbah yang kami dengar tadi, atas pembelajaran firman Tuhan, Injil kebenaran Kristus. Biarlah apa yang kami belajar tadi Tuhan akan menjadi bekalan rohani dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan agar kami tetap setia, percaya kepada Engkau Tuhan, agar firman ini akan memimpin kami dalam menempuh segala cabaran di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Tuhan berkatilah juga penonton dimanapun mereka berada pada saat ini. Sekiranya mereka menghadapi segala rintangan, kedukaan di dalam kehidupan mereka, biarlah Engkau meringankan beban yang mereka hadapi, Tuhan. Biarlah mereka menyerahkan kehidupan mereka kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, kami ingin serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Semoga message yang telah disampaikan memberi manfaat dan mendorong pembangunan rohani setiap kita yang mendengar. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.